Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 219 bertepatan dengan bab ke 1032. Tengah malam di kaki Gunung Jangbei, Wei Changming mengenakan mantel kulit rusa yang tebal sambil menyeret ayahnya yang sudah lanjut usia. Wei Zhongzheng berjalan keluar dari pedalaman gunung. Belakangan ini suhu di Gunung Jangbei menurun drastis. Suhu terendah pada malam hari mencapai sekitar minus 30 derajat. Pada situasi umumnya dihajar sampai mati pun kedua orang itu pun tidak akan berniat keluar rumah. Namun karena ada permintaan yang pasti maka mereka harus pergi ke gunung untuk mencari ginseng. Hanya dengan mengambil ginseng yang cukup mereka baru bisa menukarkannya dengan makanan, obat-obatan beserta minyak bakar dan kayu bakar untuk menghangatkan diri. Apalagi udara yang begitu dingin, penggunaan energi untuk menghangatkan diri sangat besar setiap harinya. Akan sangat susah terpenuhi jika hanya dengan mengandalkan mengumpulkan kayu bakar. Harus disertai dengan minyak bakar yang tidak boleh dilewatkan. Kedua ayah anak itu hari ini masuk ke dalam pegunungan dan berjalan seharian. Mereka hanya mendapatkan 6 atau 7 buah ginseng yang tidak begitu besar. Sedikit ginseng itu juga hanya cukup untuk ditukarkan dengan kebutuhan esok hari. Wei Zhongzheng merasa lelah, juga lapar, bibirnya menjadi keunguan saking dinginnya. Meskipun kondisi fisik Wei Changming sedikit lebih baik dibandingkan dirinya, namun dia juga dapat merasakan beban fisik yang besar. Sekarang salju mulai turun di Gunung Jangbei. Sangat susah untuk melakukan perjalanan di kedalaman pegunungan. Energi fisik yang dikeluarkan sungguh besar. Namun ginseng yang semakin diambil semakin kurang juga jumlahnya. Yang berarti mereka harus memasuki pegunungan yang semakin dalam setiap kali dibandingkan dengan kali sebelumnya. Sekarang mereka baru dapat pulang pada tengah malam. Kemungkinan beberapa hari ke depan mereka harus bermalam di kedalaman pegunungan. Wei Zhongzheng mengulurkan tangannya dan mengambil segenggam salju lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil membuka bibir yang kering, dia melontarkan, "Anakku, bagaimanapun, aku khawatir aku tidak akan bisa selamat melewati musim dingin tahun ini. Setelah aku tiada, kamu harus bertahan hidup seorang diri. Bagaimanapun, kamu harus bertahan hidup, cari cara agar keluarga Wei kita dapat bertahan. Kembali ke kota Jinling jika ada kesempatan dan rebut kembali farmasi grup Wei kita. Tidak akan ada yang lebih baik daripada itu." Sambil mengambil napas yang berat, Wei Changming menenangkannya dengan mengatakan, "Ayah, kamu jangan berkata demikian. Meskipun situasi sulit di Gunung Janbai sangat banyak, namun aku merasa kondisi fisikmu sedikit lebih kuat dibandingkan sebelumnya setelah datang ke Gunung Janbai." Sambil berbicara, dia pun tidak dapat menahan dirinya untuk menghela napas. "Dulu, pergaulanmu telah membuat kondisi fisikmu memburuk. Kamu telah menghabiskan energi fisikmu sejak awal. Selain itu, kamu sama sekali tidak pernah berolahraga dan sangat jarang berjalan kaki. Kondisi tubuhmu semakin memburuk setiap harinya. Kini setiap hari kamu masuk ke dalam Gunung Jangbei untuk mencari ginseng. Kualitas olahraga yang begitu banyak. Aku rasa tubuhmu ini jauh lebih sehat jika kamu terus bertahan. Kamu pasti dapat hidup untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi." Wei Zhongzheng langsung terduduk di dalam salju yang tebal. Dia pun mendesah, "Yang kamu katakan itu masuk akal juga. Memang benar. Aku merasakan kondisi tubuhku jauh lebih kuat dibanding dengan sebelumnya. Dulunya aku sudah terengah-engah hebat hanya dengan berjalan beberapa langkah saja. Sekarang aku bahkan bisa masuk ke pedalaman gunung dan mencari ginseng seharian." Bicara sampai di sana, dia menghela napasnya. "Salahkah aku yang pada saat masih muda tidak tahu bersyukur, menguras fisikku dari awal? Kedepannya kamu tidak boleh melakukan itu.
sebisa mungkin jangan berjalan di jalan lamaku. Wei Changming pun langsung duduk di sebelahnya juga. Dia menerangi ke seluruh penjuru dengan senter di tangannya. Salju putih dan pepohonan memenuhi segala penjuru. Dengan kesal dia melontarkan kata-katanya. Aku malah ingin berjalan di jalan-jalan lamamu, namun aku juga tidak memiliki kesempatan. Coba kamu lihat ke pedalaman gunung dan hutan bobrok ini. Bahkan induk beruang pun sudah melakukan hibernasi. Kemana aku harus mencari wanita untuk menguras energi fisikku? Wei Zhongzheng pun tidak dapat menahan dirinya dan tertawa. Jika mengungkit tentang wanita, putranya ini memang tidak dapat menandingi dirinya. Ketika dirinya masih muda, dia sungguh memiliki hubungan dimanapun. Wanita yang pernah main bersamanya kemungkinan jauh lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang pernah dia jumpai. Jika berpikir seperti ini, maka seumur hidupnya juga tidak sia-sia. Begitu Wei Changming teringat mengenai wanita, dia pun menghela nafas. Jika berbicara tentang wanita, Xiao Wei dari keluarga Xiao di kota Jinling itu sungguh membuatku terpikirkan olehnya. Tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk kembali di hidupku ini. Jika aku dapat kembali, maka aku harus menemukannya. Bergumul 300 putaran. Zhongzheng menepuk-nepuk pundaknya, menyemangatinya dan berkata, aku percaya kita berdua ayah dan anak pasti memiliki hari kebangkitan itu. Ketika berdua ayah dan anak, keluarga Wei sedang bermimpi indah yang membangkitkan semangat. Mendadak udara dingin Gunung Jangbai yang kuat berhembus mendekati, membuat kedua orang itu tertiup dan menggidik kedinginan. Sesekali Wei Zhongzheng menghela napas. Brengsek, udara di tempat sialan ini terlalu sadis. Sebuah tiupan angin pun membuat sekujur tubuhku menjadi dingin. Kita bergegas pergi saja. Baik, Wei Changming juga merasakan sebuah hawa dingin yang menusuk di dalam tulang. Lehernya menyusut dengan terburu-buru. Dia bangkit berdiri dan menepuk-nepuk salju pada bokongnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menarik ayahnya. Tidak dapat dipungkiri, hidup saling bergantungan satu sama lain di Gunung Jangbai. Di sepenggal waktu ini, hubungan kedua ayah dan anak ini pun jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dulunya meskipun Wei Zhongzheng menyayangi putra sulungnya ini, sebenarnya sangat susah bagi seseorang yang egois seperti dirinya untuk bersikap baik sepenuh hati terhadap seseorang. Oleh sebab itu sebenarnya sikapnya terhadap Wei Changming juga biasa-biasa saja lebih dibandingkan dengan Wei Liang. Wei Changming dari dulu adalah seorang generasi penerus dari keluarga kaya raya yang setiap harinya hanya ingin menghabiskan waktunya dengan minum-minum dan main wanita. Hubungannya dengan ayahnya juga tidak begitu dekat. Alasan utamanya juga dikarenakan pada saat masih kanak-kanak dia sering mendengar perkataan ibunya, ayahnya itu tidak menyayangi keluarganya dan banyak wanita simpanan di luar sana. Itu membuat rasa tidak senang terhadap ayahnya tumbuh di dalam hatinya sejak kecil. Namun sesampainya di Gunung Jangbai, kedua ayah dan anak itu harus bekerja sama sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Itu juga membuat keduanya melepaskan prasangka di dalam hati masing-masing. Keduanya juga menjadi semakin saling bergantung. Siapapun tahu kalau di dalam kondisi seperti ini, mereka tidak boleh kehilangan rekan. Jika kehilangan rekan, maka orang yang tersisa itu pasti tidak akan memiliki semangat lagi, juga tidak akan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Dari kaki gunung, kedua ayah dan anak itu berjalan ke area cahaya bintang yang berkedip-kedip di kejauhan. Tempat yang memiliki cahaya itu adalah desa di mana mereka tinggal. Berjalan dari kaki gunung sampai ke sana masih berjarak 1,5 atau 2 kilometer. Ketika kedua ayah dan anak itu berjalan kaki, Wei Changming mengatakan, ayah, pemburu Li di desa berhasil memburu seekor rusa pada hari sebelumnya. Dengar-dengar aroma rusa itu sangatlah wangi. Ingatkah nanti kita pergi dan lihat ke rumahnya, mencari kesempatan untuk mendapatkan 1 kilogram dari daging rusanya. Mendapatkan dagingnya, Wei Zhongzheng menghela napasnya dan melontarkan perkataan. Pemburu yang bermarga Li itu sungguh picik. Sebelumnya dia berhasil memburu seekor babi hutan sebesar 250 kg lebih. Aku meminta sepotong usus babi dengannya. Dia bahkan tidak memberikannya kepadaku dan memintaku memberikan uang kepadanya. Sambil berbicara, Wei Zhongzheng mencaci maki. Apakah kamu tahu siapa nama pemburu Li itu? Wei Changming menggeleng-gelengkan kepalanya. Dari mana aku tahu namanya? Aku hanya tahu kalau dia bermarga Li. Wei Zhongzheng membuang ludahnya di atas tanah dan berkata merendahkan,
Sialan, seorang pemburu yang tidak mengenal satu tulisan pun itu bernama Li Wenhao. Wenhao menulis hebat. Aku juga bertanya kepadanya apakah dia adalah penulis hebat. Apakah bisa menulis nama sendiri? Coba kamu tebak dia jawab apa? Wei Changming bertanya dengan penasaran. Jawab apa? Wei Zhongzheng mendengus dan tertawa. Dia mengatakan kalau dia hanya bisa menulis kata Wen, tidak dapat menulis kata Hao. Sambil tertawa, Wei Changming mengatakan, jika tahu dari awal, ajarilah dia untuk menulis kata Hao. Setelah berhasil mengajarinya, suruh dia keluarkan 1 kilogram daging sebagai biaya pembelajaran. Wei Zhongzheng menuturkan, masih ingin meminta daging dengannya? Bahkan kulit daging pun dia tidak akan memberikannya kepadamu. Wei Changming berkata, aku lihat udara sedang dingin saat ini. Di luar mencapai minus puluhan derajat. Rusa yang diburunya pasti sudah disembelih olehnya sejak awal. Bahkan dagingnya sudah digantung di halaman dan sedang dibekukan. Nanti kita akan masuk melalui pagar dan curi sejumlah dagingnya untuk dicicipi di rumah. Bisa dibilang untuk menambah nutrisi. Begitu Wei Zhongzheng mendengar ucapan itu, dia bergegas mengatakan, kalau begitu cepat kamu. Sembunyikan sebuah ginseng yang kita gali hari ini di dalam bajumu. Jangan kasih semuanya kepada mereka. Besok kita akan memasak daging rusa bersama ginseng ini. Pasti akan sangat bernutrisi. Baiklah, serahkan saja padaku. Sambil berbicara, Wei Changming pun mengambil sebuah ginseng lalu memasukkannya ke dalam celana dalamnya. Ginseng yang beku dan kaku itu masuk ke dalam celana dalamnya, membuatnya merintih. Aduh, saking dinginnya. Dengan wajah yang penuh meremehkan, Wei Zhongzheng menuturkan, kenapa dimasukkan ke dalam sana? Sialan, bagaimana kita akan memakannya lagi? Wei Changming berkata, tidak apa-apa, cukup dengan mencucinya 1 kali lebih banyak. Jika tidak dimasukkan ke dalam celana, maka sama sekali tidak dapat disembunyikan. Mereka akan menggeledah pakaian. Kamu juga bukannya tidak tahu? Baiklah, Wei Zhongzheng tidak berdaya dan mengatakan, kalau begitu nantinya harus dicuci beberapa kali. Akan lebih baik jika dibilas dengan air panas. Wei Changming melambai-lambaikan tangan. Aduh ayah, kamu tidak mengerti sesuatu seperti ginseng ini. Nutrisinya akan masuk ke dalam air jika dibilas dengan air panas. Wei Zhongzheng hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala. Dia pun menghela nafasnya. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mendapatkan 1 kilogram arak. Merendam ginseng dengan arak. Kita bisa membawanya dan meminumnya ketika merasa dingin saat masuk ke dalam gunung. Barang itu pasti sangat bagus. Wei Changming melontarkan katanya. Sepertinya Jandeli bisa membuat arak. Di lain hari aku akan mengobrol dengannya jika ada kesempatan. Siapa tahu kalau di rumahnya ada arak yang tersembunyi. Kedua ayah anak itu berjalan sambil mengobrol di dalam udara yang dingin. Setelah setengah jam lebih, mereka pun tiba di depan desa. Meskipun kondisi di kaki gunung Jiangbai miskin, namun semua orang makan dengan bergantung kepada gunung dan tidak kekurangan apapun. Dulunya seluruh orang di desa sering masuk ke dalam gunung untuk berburu, namun kini kebanyakan anak muda pergi mencari uang keluar. Juga tidak banyak tersisa orang yang memburu lagi. Pemburu Li adalah satu-satunya orang yang berprofesi sebagai pemburu di dalam desa. Jika orang di dalam desa ingin memakan daging hewan liar, maka mereka akan menggunakan uang atau benda lainnya, namun jarang menggunakan mangsa untuk menukarkan sedikit daging untuk dibawa pulang. Wei Changming sudah sangat lama mendambakan daging hewan liarnya karena pada kehidupan sehari-harinya sangat miskin, bahkan untuk makan cukup pun tidak mudah. Dari mana dia memiliki barang lainnya untuk ditukarkan dengan daging? Hari ini dia amat berselera, ditambah lagi pemburu Li baru saja berhasil memburu seekor rusa pada hari sebelumnya, sehingga niatnya pun muncul. Bagaimanapun dia harus mendapatkan sedikit daging untuk dimakan di rumah. Setibanya di luar pagar rumah pemburu Li, Wei Changming pun memanjat ke atas pagar dan sekilas melihat ke dalam. Ternyata benar, sebongkah demi sebongkah daging rusa tergantung di halaman. Dengan begitu dia pun berkata kepada ayahnya, Wei Zhongzheng, dengan suara pelan, kamu meringkuklah, biarkan aku injak pundakmu untuk naik ke atas. Wei Zhongzheng juga amat berselera. Dia bergegas berjongkok di bawah pagar dan membiarkan Wei Changming menginjaknya sehingga dapat masuk ke dalam halaman. Dengan cepat Wei Changming mendapatkannya. Dia mencuri seikat kaki rusa, kemudian dia menggantungkannya di pinggangnya dan memanjat ke arah luar.
Baru saja dia berhasil memanjat keluar, dia pun tidak dapat menahan dirinya dan berkata kepada ayahnya, "Berat seikat kaki ini paling tidak ada belasan kilogram, cukup untuk dimakan oleh kita selama 1 minggu." "Bagus, bagus, bagus." Wei Zhongzheng bertepuk tangan saking semangatnya. Sudah beberapa lama tidak makan daging, kali ini begitu banyak daging maka mereka harus menikmatinya dengan baik-baik. Kedua ayah dan anak itu sangat bersemangat dan baru saja ingin berjalan pulang, mendadak belasan pria bertopeng dengan pakaian hitam menyerbu keluar dari kegelapan. Yang lebih menakutkan lagi, tangan belasan orang itu menggenggam senjata dan ada 7 atau 8 orang yang memegang pedang dan ada 5 atau 6 orang yang memegang pistol. Kedua ayah dan anak itu terbengong saking terkejutnya. Wei Changming pun berkata dengan wajah yang menyedihkan, "Beberapa kakak besar, kami hanya mencuri sedikit daging untuk dimakan. Kita tidak sedang berada di pertempuran besar, bukan?" Wei Zhongzheng juga sangat terperanjat. Dia bergegas berkata kepadanya, "Kenapa kamu masih terbengong? Cepatlah kembalikan daging itu kepada orang." Wei Changming langsung melemparkan kaki rusa di pinggangnya itu ke atas tanah dengan buru-buru, lalu meminta ampun dengan berkata, "Semuanya, aku mohon ampun." Belasan orang itu mengelilingi kedua ayah dan anak itu. Salah satu membuka mulut dan melontarkannya, "Apakah kalian adalah Wei Zhongzheng dan Wei Changming?" Wei Zhongzheng tertegun dan mengangguk-angguk kepalanya. Dia menanyakan, "Apa yang saudara-saudara lakukan?" Orang itu berkata dengan dingin, "Kami adalah utusan dari keluarga Wu di Suhang untuk datang dan menyelamatkan kalian berdua, ayah dan anak. Mobil sudah menunggu di depan desa. Ikutlah kami pergi sekarang juga. Kami akan membawamu pulang ke kota Jinling." Mulut kedua ayah dan anak itu ternganga dengan mata yang terbelalak begitu mendengar kalimat tersebut. Kemudian kedua orang itu pun mengeluarkan air mata. Kedua orang itu saling menatap untuk sesaat, lalu menangis bersama. Sungguh tidak terpikirkan kalau mereka akan melihat hari di mana mereka bebas. Dengan begitu, kedua ayah dan anak itu pun satu persatu berlutut di atas tanah sambil membungkukkan badan mereka, menangis dan mengatakan, "Terima kasih saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara atas kebajikan kalian yang luar biasa. Kami berdua ayah dan anak tidak akan melupakan seumur hidup ini." Sebelumnya, ketika ada orang yang datang untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga W, belum sempat mereka mendekati rumah ayah dan anak keluarga W, mereka pun sudah dihabisi. Oleh sebab itu, ayah dan anak keluarga W juga tidak mengetahui akan hal itu. Saat ini ternyata keluarga Wu di Suhang ingin menyelamatkan dan membawa mereka pulang. Kedua orang itu sangat emosional, mereka pun langsung ingin ikut mobil mereka untuk pulang ke kota Jinling. Ketika mereka berjalan ke arah gerbang desa, Wei Zhongzheng tidak dapat menahan dirinya dan bertanya kepada orang berpakaian hitam di sebelahnya, "Kakak besar, kami tidak begitu memiliki hubungan dengan keluarga Wu di Suhang. Kenapa keluarga Wu ingin menyelamatkan kami?" Orang itu berkata dengan dingin, "Presiden Wu, kami memiliki musuh yang sama denganmu." "Musuh yang sama?" Wei Zhongzheng terperanjat. Dia bertanya, "Siapa?" Sambil mengertakkan gigi, orang itu melontarkan 2 kata, "Yi Chen." Wei Zhongzheng dan Wei Changming langsung bergidik. Ternyata si brengsek Yi Chen itu yang telah memancing api kemarahan keluarga Wu di Suhang. Mereka adalah keluarga besar nomor 1 di Jianan. Dengan memancing emosi mereka, tampaknya ajal Yi Chen itu sudah tidak jauh lagi. Tetapi mereka juga harus bersyukur jika Yi Chen memancing emosi keluarga Wu sehingga keluarga Wu bisa menyelamatkan dan membawa pulang dirinya dan putranya dari Gunung Jangbai, tempat yang terpencil itu. Terpikirkan akan hal itu, hati kedua ayah dan anak itu pun amat bergejolak. Sekelompok orang tersebut tiba di depan gerbang desa. Sudah terpikir beberapa mobil off-road, bahkan mesin mobil tidak dimatikan dan sedang menunggu orang untuk segera pergi dari sana. Ketika semua orang sedang bersiap-siap untuk naik ke atas mobil, tiba-tiba terdengar suara gedebuk dari dalam tanah bersalju. Kemudian satu orang yang berada di sisi ayah dan anak keluarga W pun tertembak dan roboh ke atas tanah. Lalu suara tembakan pun pecah. Orang-orang diutus oleh keluarga Wu langsung mengeluarkan pistol dan baku tembak dengan pihak lawan. Untuk sesaat, suara tembakan pistol dan jeritan memenuhi segala penjuru. Karena tempat ini terletak di bawah kaki Gunung Jangbai dan berjarak sangat jauh dari kota, sehingga situasi di malam ini adalah sebuah kegelapan yang pekat. Ketika suara tembakan pistol pecah, dimanapun terdapat kilatan-kilatan api.
terlihat sungguh mengerikan. Sejak kapan desa yang begitu tenang ini pernah mengalami pertempuran senjata api yang sehebat ini? Warga desa yang mendengar suara tembakan pistol tidak berani keluar rumah. Anjing yang berada di dalam desa juga menggonggong hebat. Dan pada pertempuran di ujung desa ini, tidak henti-hentinya orang tertembak dan ambruk ke tanah. Orangnya orangnya Wudong Hai berteriak nyaring, cepat pergi, semuanya cepat pergi, cepat masuk ke dalam mobil, kita telah disergap. Baru saja kalimat dilontarkan, peluru dari tempat tersembunyi pun melesat ke arah sejumlah mobil off-road yang tidak terlindungi itu. Baku tembak terus berlanjut, masing-masing kedua belah pihak mengalami luka. Namun pihak dari keluarga Wu berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan karena mereka berada di tempat yang terbuka sedangkan pihak lawan berada di kegelapan. Ayah dan anak keluarga W merangkak di tanah yang bersalju melihat semakin banyak orang dari keluarga Wu yang berjatuhan di sekeliling. Hati kedua orang itu pun sangat panik. Dilihat dari situasi ini, sekelompok orang tersebut sama sekali tidak dapat bertahan lama. Setelah beberapa menit kemudian, hampir semua orang yang diutus oleh keluarga Wu itu tewas tertembak. Hanya terdapat seorang supir yang melarikan diri di dalam kepanikan dengan mengendarai mobil. Semua orang lainnya tertinggal di kaki Gunung Jangbai. Keluarga Wu kehilangan 15 orang, sedangkan Hong Wu dan Wei Liang juga kehilangan 4 orang jika ditotalnya. Untungnya beberapa hari yang lalu Yi Chen sudah memperingati Tuan Hong Wu dan Wei Liang menyuruh mereka agar memperkuat pertahanan. Dengan begitu keduanya pun menambah sejumlah tenaga ke Gunung Jangbai. Kalau tidak, maka hari ini mereka sungguh tidak dapat melawan belasan orang ini. Ayah dan anak keluarga Wei yang ketakutan setengah mati itu ditangkap oleh orang dari tanah bersalju. Orang yang menangkap mereka adalah adik bungsu dari Tuan Hong Wu yang juga merupakan orang yang bertanggung jawab di Gunung Jangbai sini, Zhao De Biao. Dengan wajah menggelap, Zhao De Biao menatap sepasang ayah dan anak yang ketakutan setengah mati itu. Dia berkata dengan suara dingin, "Apakah kalian sungguh mengira kalian dapat kabur?" Sambil menangis, Wei Zhangzheng berkata, "Kakak besar De Biao, kami tidak berminat kabur. Sekelompok orang inilah yang ingin membawa kami pergi tanpa penjelasan." Zhao De Biao mengatakan menggertak dengan suara dingin, "Sialan, kurangi sandiwara denganku. Aku tahu dengan jelas apa yang ada di pikiranmu. Aku beritahu asalkan selama aku, Debao, masih hidup, kamu dan putramu jangan berharap bisa meninggalkan Gunung Jangbai." Wei Zhongzheng bergegas menganggukkan kepalanya dengan hormat dan mengatakan, "Kakak besar Debiao, kami juga sungguh tidak memiliki niat untuk meninggalkan Gunung Zangbai. Selama beberapa waktu ini kami berdua, ayah dan anak, sudah memiliki perasaan yang kuat terhadap Gunung Zangbai. Aku telah berencana untuk melewati hari tua di sini." Wei Changming yang berada di sebelahnya juga bergegas menganggukkan kepalanya. "Benar, kakak besar De Beao, yang dikatakan oleh ayahku itu tidak salah. Kami berdua sudah jatuh hati dengan tanah di sini." Zhao De Beao langsung menyerbu, menghampiri, lalu memberikan sebuah tinju dan tendangan kepada kedua ayah dan anak itu. Dia berkata dengan penuh emosi, "Sialan, gara-gara kalian berdua, orang brengsek, aku kehilangan 4 saudara. Sialan, masih sempatnya beromong kosong denganku di sini. Percaya atau tidak, aku bisa langsung mematahkan kaki kalian agar nantinya kalian merangkak masuk ke dalam hutan untuk mencari ginseng." Kedua ayah dan anak pun dihajar. Setelah mencapai kondisi di mana mereka hampir setengah mati, mereka baru diangkut pulang dan dilempar ke dalam rumah reot yang dingin itu. Di sini Wu Donghai masih menunggu kabar perkembangan dari Gunung Zangbai. Sebatang rokok di tangan sudah dihabiskan setengah batang lebih olehnya. Tidak henti-hentinya dia menghitung waktu di dalam hatinya sebelum dia menghabiskan sebatang rokok itu. Seharusnya permasalahan itu sudah mendapatkan sebuah penyelesaian yang indah. 8 Raja Surgawi tidak mendengar perintah darinya. "Tidak apa-apa, aku masih bisa menyuruh orang lain untuk pergi. Aku tidak dapat menemukan 8 Raja Surgawi. Aku bisa meminta 16 orang lainnya untuk pergi. Apakah ternyata aku tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sukses tanpa kamu, 8 Raja Surgawi?" Ketika dia sedang berpikir, mendadak telepon genggamnya pun berdering. Wu Donghai bergegas mengangkat teleponnya, lalu dia melontarkan pertanyaan, "Bagaimana? Apakah sudah menyelamatkan mereka, ayah dan anak itu?"
Sebuah suara ratapan terdengar dari sisi lawan bicara. Presiden Wu, kami disergap. Semua orang telah tewas. Hanya aku seorang diri yang selamat melarikan diri keluar. Apa? Sekali hati Wu Donghai berdegup. Sesekali hati Wu Donghai berdegup dengan tegas dia menanyakan, apa yang terjadi? Kalian 16 orang pergi ke sana, ternyata tidak bisa merebut kembali orang-orang yang tidak berguna itu. Sambil menangis, orang itu menuturkan, jumlah orang dari pihak lawan sedikit pun tidak kalah dari kita. Selain itu, sepertinya mereka sudah tahu kalau kita akan datang dari awal, sehingga mereka sudah melakukan penyerangan. Kami telah menjemput mereka berdua, ayah dan anak, dan ketika bersiap-siap mengendarai mobil untuk pulang, kami pun masuk ke dalam sergapan mereka. Sambil berbicara, orang itu berkata lagi, Presiden Wu, Gunung Jangbai tempat sialan itu luas namun memiliki populasi yang jarang. Selain itu, di tempat itu dalam 10 hari atau 8 hari mungkin hanya ada 1 orang yang datang dari luar gunung. Sehingga orang seperti kita yang datang memiliki target yang terlalu besar. Kemungkinan bahkan sebelum kita mendekati desa mereka pun telah mulai membuat pertahanan terhadap kita. Untuk permasalahan ini sungguh harus meminta tangan ulung seperti 8 Raja Surgawi itu untuk turun tangan baru bisa. Kalau tidak, takutnya tidak akan cukup berapapun orang dari kita yang pergi. Karena aku sama sekali tidak tahu mereka di sana ada berapa banyak orang. Sial, Wudonghai langsung menghempaskan rokok yang ada di tangannya itu ke lantai. Abu api berhamburan kemana-mana. 15 orang mati dari 16 orang yang berangkat. Uang kompensasi yang harus diberikan kepada orang-orang itu paling tidak sebesar beberapa puluhan juta yuan. Itu adalah uang yang dihamburkan dengan sia-sia. Jika tahu begini dari awal, lebih baik dia menahan diri dulu. Tepat pada saat ini, adiknya Wu Dongpeng mendadak menyerbu masuk. Dengan penuh bahagia dia melontarkan, Kak, ayah sudah siuman. Kak, ayah sudah siuman. Mendengar ucapan tersebut, hati Wu Donghai terasa bahagia, juga sedih. Yang membuatnya bahagia adalah akhirnya ayahnya siuman, dan sedih jika dari awal dia tahu kalau ayahnya dapat siuman. Sekarang maka untuk apa dia masih mengutus 15 orang untuk pergi mencari ajal? Dia sudah siuman, dirinya akan berbicara dengannya sekarang juga, maka kemungkinan besok 8 Raja Surgawi bisa langsung berangkat ke Gunung Jangbai. Berpikir sampai di sini, dia menghela napas panjang lalu dia bangkit berdiri dan berkata, Ayo pergi melihat ayah. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkannya di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.